Baiklah kawan-kawan pecinta lingkungan, ini ada ekobrik pesanan kawan kita pecinta lingkungan di Lampung. Akan segera kita kirim, kita packing. Ini sudah selesai dengan bawahan fokus berwarna hitam. Pemesannya ada 10 buah ekobrik. Akan kita packing, mudah-mudahan sore ini kita packing, besok sudah sampai di Lampung. Oke, salam pecinta lingkungan. Makanya sampah-sampah plastik ini yang merupakan hal yang tidak sedap dipandang oleh mata, kita daur ulang bisa, dan kita buat ekobrik juga bisa. Nah, ekobrik ini adalah bahan dasar untuk membuat material bangunan, bisa untuk membuat kursi, lalu bisa untuk membuat meja, apalagi membuat taman-taman indah. Karena kalau kita kreatif, warna-warni yang ada di ekobrik ini akan sangat indah sekali ketika dinding-dinding ekobrik itu sudah jadi, dan warna-warni ini akan menghiasi wisata-wisata yang ada atau tempat hiburan, tempat liburan, dan itu akan menambah sedap sekali dan enak dipandang oleh mata. Makanya kita sebagai pecinta lingkungan harus mampu memberikan informasi bahwa menjadi pecinta lingkungan tidak hanya memunguti sampah saja, tapi harus inovasi, bisa dibuat macam-macam. Contohnya yaitu ekobrik ini kan, yang paling mudah, karena sampah plastik ini tidak akan busuk kalau tidak ada pengolahan yang lebih detail dan lebih awal ya. Kalau ini dibuang di rawa atau sungai tidak akan busuk. Kalau di laut, wah bahaya sekali, bisa-bisa seperti di berita-berita ada ikan paus makan plastik. Nah, itu akan merusak biota yang ada di laut atau di perairan. Makanya ini ekobrik ini ya mudah sekali kalau dibuat untuk ekobrik menjadi bahan bangunan, dan bisa untuk pemandangan. Kita bisa mengajak kawan-kawan kita, murid-murid kita, pendidik yang ada di sekolah, ajaklah di sekolah-sekolah itu yang ada sampahnya, plastiknya dipilah-pilah, kemudian dibuat ekobrik. Dan kemudian ekobrik itu tiap kelas disuruh membuat satu anak satu, lalu dikumpulkan misalnya tiap 1 bulan sekali untuk tugas. Nah, dengan seperti itu nanti 1 bulan misalnya muridnya ada 20, jadi sebulan ada 20 botol. Nah, 20 botol itu nanti bisa dibuat taman di depan kelasnya masing-masing dan indah nanti. Kemudian dari taman-taman ekobrik itu akan memberikan nuansa yang cerah dan edukatif, karena dari segi penampilan saja pecinta lingkungan dalam hal anak didik kita akan mempunyai paradigma, bahwa lingkungan kita kotor, kita punya tanggung jawab. Nah, di situ ada frame cara merubah paradigma murid-murid kita. Kalau gurunya kreatif, maka muridnya akan lebih kreatif. Dengan begitu anak-anak sedini mungkin di STK atau SD itu sudah kita ajak untuk mencintai lingkungan kita, lingkungan yang bersih, kemudian bagaimana mengolah limbah, bagaimana mengolah sampah. Lalu disitulah nanti kita akan tahu bagaimana keajaiban itu datang, yaitu anak-anak yang melek dengan lingkungan dari dini, dari sekolah, dari rumah.
itu sudah diajarkan. Nanti kedepannya ketika mereka sudah dewasa, mereka akan tahu bahwa dia punya pengalaman yang berharga dalam hidupnya, punya intuisi yang tajam terkait dengan lingkungan kerja mereka kalau sudah mereka dewasa, karena mereka adalah tunas-tunas bangsa. Ketika mereka dewasa, mengenal lingkungan yang sehat dan bersih, nanti mereka akan terbiasa dengan hal-hal yang menjadi isu lingkungan. Apalagi sekarang ya, pengurangan emisi, kemudian pengurangan limbah. Nah, ini adalah isu lingkungan yang sangat luar biasa, sensitif sekali. Makanya kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, di rumah, di sekolah. Pengutilah sampah, kemudian dipilah. Kalau ada sampah-sampah yang anorganik, disediakan kotak sampah sendiri. Kalau ada sampah organik, sediakan kotak sampah sendiri. Yang organik nanti bisa dibuat untuk pupuk. Kemudian yang anorganik seperti plastik, kaleng kita kumpulkan, bisa dibuat untuk taman. Kalau kalengnya wadah cat, bisa untuk pot. Kemudian kalau plastik ya seperti ini, dibuat ekobrik, dipotongin kecil-kecil, kemudian ditusuk, dipadatkan sampai padat, kemudian kita tutup dengan botol-botol yang ada. Misalnya habis minum, anak-anak habis minum itu kita kumpulkan botolnya, kemudian kita satu anak minum kali 20 anak tadi kan, ada 20 botol. Kemudian anak-anak dalam satu botolnya itu harus tanggung jawab memenuhi plastik yang ada di dalam botol itu. Nanti bisa saja botol A itu dibatasi dulu, kemudian bulan pertama, bulan kedua, lalu semuanya akan penuh ini. Dalam setahun kita bisa membuat taman ekobrik yang cantik, yang ceria, kemudian taman bermain anak-anak yang sangat indah dengan taman-taman yang luar biasa. Hasil ide anak-anak bisa dibuat untuk kursi juga, untuk belajar atau untuk membaca, bisa dibuat untuk meja ya, untuk menaruh buku-buku pelajaran, dan untuk diskusi. Luar biasa sekali bagaimana ide kita dalam menginovasi dan mencintai lingkungan kita agar bersih, dan inovasi terhadap limbah, kemudian dibuat kreativitas yang bagus dan penuh dengan seni. Itu dulu. Salam lingkungan.